Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Fitri dengan NIM 1900276 akan menyampaikan hasil analisis video saya, yaitu tentang public public internal dari public relation. Langsung saja. Bagi sebuah perusahaan atau lembaga, pada prinsipnya kinerja praktisi PR lembaga organisasi sebenarnya adalah praktek komunikasi. Bagaimana hubungan antara lembaga pembuat kebijakan atau pengambil kebijakan dari lembaga itu sendiri pada akhirnya bisa merasakan, bisa mendapatkan ikhwal apa yang diinginkan, informasi apa yang menjadi masalah, harapan, keinginan, atau sesuatu yang menjadi ide kreatif yang kemudian dikembangkan yang bisa menjadi masukan bagi lembaga. Komunikasi itu dibentuk antara pengambil kebijakan dari lembaga tersebut dengan kedua publiknya, yaitu publik internal dan publik eksternal. Keduanya amatlah sangat penting. Kita tidak bisa mendiskreditkan bahwa mentang-mentang pada akhirnya produk atau jasa yang akan dihasilkan oleh lembaga manifestasinya akhirnya adalah pada publik eksternal, tapi mustahil akan bisa produk ini dihasilkan dalam quality yang baik dan bagus. Mustahil lembaga akan punya karya yang luar biasa tanpa dukungan dan kinerja publik internal. Selanjutnya yaitu kita akan melihat siapa-siapa saja itu publik internal dalam sebuah lembaga atau perusahaan, yang notabene adalah kekuatan utama yang dimiliki oleh sebuah lembaga atau perusahaan yang seharusnya mendapatkan perhatian. Ada satu kesepakatan yang sama, informasi dan message yang sama, sehingga membangun sebuah lembaga tidak akan bisa dilakukan oleh satu atau dua orang. Bukan hanya pengambil kebijakan saja, tetapi mereka adalah satu kesatuan utuh sebagai manusia-manusia yang akan mengembangkan dan membangun sebuah perusahaan yang baik, menghasilkan produksi-produksi berupa produk, jasa, atau manusia-manusia yang quality yang memang bisa diacungi jempol. Hubungan internal ini atau public internal dalam kaitannya menjadi hubungan dengan mereka yang kita sebut sebagai internal public. Itu sebenarnya adalah kegiatan dari public relation. Kinerja atau kerjanya praktisi PR untuk membina hubungan dengan antara public internal, yaitu berhubungan dengan karyawan atau employee-nya. Dengan para pemegang saham, mustahil kalau kerjasama hubungan tidak baik dengan para pemegang saham. Mereka akan gampang untuk mengeluarkan diri atau keluar membawa saham-saham yang mereka miliki, yang merupakan salah satu kekuatan dari perusahaan. Perusahaan mereka berada di tangan mereka. Maka akan berbeda cara penanganan atau komunikasi yang dibangun dengan para pemegang saham. Begitu juga dengan semua orang yang terlibat dalam organisasi. Itu adalah internal public dari perusahaan atau lembaga tersebut. Dimulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, semua orang memiliki potensi dan memberikan pengaruh. Jangan pernah beranggapan bahwa satu bagian lebih penting dari bagian yang lain, dan jangan pernah berasumsi bahwa orang lain atau bidang lain tidak lebih baik daripada kita. Mustahil jika satu badan ada bagian lain yang kita menganggap bahwa itu tidak penting. Jika satu bagian badan sakit, maka seluruh bagian akan merasakan itu juga. Jadi itu adalah satu sistem yang dibangun, dan inilah sebenarnya kerja keras yang dituntut pada mereka yang kita sebut sebagai praktisi PR-nya lembaga. Karena tujuan dari menjaga hubungan baik dengan publik internal ini adalah agar citra reputasi perusahaan tetap baik di mata publiknya, khususnya di mata publik internal terlebih dahulu, sehingga mereka akan antusias dan memunculkan rasa solidaritas atau yang jelas rasa memiliki terhadap perusahaan, sehingga mereka mau mengeluarkan produktivitasnya dan kinerja terbaik mereka demi perusahaannya. Selanjutnya kita lihat yaitu bagaimana cara memelihara hubungan atau budaya organisasi. Ini menjadi satu titik sentral dalam kinerja public relation yang digawangi oleh para praktisinya, sehingga dapat membentuk konsep yang sama
dan pemikiran yang sama. Maka perlu ada kesetaraan proses komunikasi, sehingga setiap manusia yang ada dalam lembaga atau perusahaan sama-sama memiliki informasi atau message yang tidak berbeda. Sehingga dalam perilakunya juga sama atau aturan dan asas-asas yang harus berlaku disepakati secara bersama pula. Yang pertama kita lihat yaitu hubungan dengan para karyawan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga hubungan dengan karyawan yang pertama yaitu komunikasi harus terjadi dua arah. Mustahil itu saat satu arah hanya memberikan garis perintah itu tidak akan memberikan dampak positif bagi produktivitas karyawan tersebut. Bagi proses kinerja yang berjalan di sebuah lembaga akan banyak yang tersumbat ketika komunikasi dilakukan satu arah. Artinya apa? Ketika ada perintah, maka ada juga kondisi karyawan juga bisa menyampaikan pendapat atau pandangan mereka, keberatan mereka, kritik dan saran mereka. Inilah nanti yang akan ditampung oleh para praktisi PR. Mereka akan berada di tengah sebagai media perantara, mengambil kebijakan dengan para karyawan secara keseluruhan. Jadi, bagaimanapun, karyawan itu bukanlah robot yang hanya melakukan berdasarkan SOP-nya saja, hanya berdasarkan garis perintah. Makanya sekarang, bagaimana perusahaan itu, kalau dari sisi public relation sebenarnya yang paling menakjubkan adalah bottom up. Karena semua masukan dan keluhan yang dirasakan oleh para karyawan itu justru menjadi catatan dan masukan untuk mengembangkan diri. Mengembangkan kualitas, memperbaiki kinerja, justru itu merupakan data fakta empirik yang sebenarnya sulit untuk kita cari. Tapi melalui sistem komunikasi dua arah yang dilakukan oleh para praktisi PR, ini justru menjadi sangat mudah. Semua ditampung dengan baik, semua dirangkum menjadi data dan fakta, kemudian diperbaiki bersama, dijadikan sebagai satu titik untuk menjadi bahan pertimbangan. Bagaimana kebijakan-kebijakan, bagaimana sebuah peraturan dikeluarkan, sehingga benar-benar bisa menjadi manifestasikan masukan dari semua manusia yang ada dalam lembaga tersebut. Yang kedua yaitu hubungan itu bisa dipelihara melalui bentuk-bentuk kinerja dan semangat para karyawan. Strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui komunikasi. Ada masa atau kondisi kita bisa duduk bersama dengan para karyawan. Ada kondisi di mana kadang-kadang formalitas itu dikecilkan sehingga yang dibangun itu konteks informal. Ketika ada kondisi-kondisi tertentu, kita bisa bersama-sama dengan mereka sembari untuk melihat yang lain yang lagi bekerja. Ada faktor human touch atau sentuhan manusia, kedekatan emosional yang pada akhirnya akan membuat seakan-akan organisasi itu merupakan keluarga kedua mereka. Tidak semua orang atau perusahaan bisa melakukan itu atau mengkondisikan diri bahwa perusahaan atau lembaganya adalah keluarga bagi setiap orang yang ada di sana. Sehingga para karyawan mengeluarkan kinerja terbaiknya untuk lembaganya. Dan kalau ada unek-unek atau persoalan tanpa mereka canggung atau rasa takut, karyawan akan menyampaikan tentu dengan cara yang baik pula kepada perusahaannya. Yang terakhir adalah bagaimana karyawan tidak memberikan informasi yang salah kepada publik eksternal. Dan hal yang dilakukan oleh praktisi yaitu memperbaiki internalnya dahulu, baru eksternalnya. Selanjutnya itu kita lihat hubungan dengan para pemegang saham. Pemegang saham juga merupakan internal publik. Mereka menempati konteks yang sebenarnya tidak kalah penting dengan karyawan. Memiliki tingkat kepentingan yang berbeda. Pemegang saham, analis jaminan, atau petugas banker, yaitu mereka yang memberikan saham sehingga kita memiliki nyawa cadangan untuk mengelola bisnis perusahaan atau lembaga kita. Mari kita lihat hubungan itu bisa kita bangun dengan pemegang saham. Dan kenapa kita harus membangun kerjasama dengan mereka? Bentuk hubungan yang harus kita bangun dengan para pemegang saham yang mereka itu jenisnya bisa banyak seperti analis jaminan, petugas pengawas, banker,
penasihat keuangan, dan lain sebagainya. Bentuk hubungan dengan para pemegang saham ini yaitu bentuk laporan seperti laporan tahunan, laporan semesteran yang sifatnya media utama dari komunikasi antara pemegang saham dengan lembaga. Laporan tahunan adalah kesempatan untuk melaporkan karena pemegang saham tidak selalu ada bersama kita setiap saat. Mereka memberikan nyawa lain bagi kita. Apa yang sedang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan dengan perusahaan atau lembaga. Laporan itu dibuat eksklusif dengan baik dan pertanggungjawaban moral kejujuran dan didistribusikan sebelum rapat tahunan. Karena sekali saja jika pemegang saham mendapatkan fakta bahwa kita tidak jujur dalam keuangan atau modal dalam perusahaan kita, maka semua akan berakhir. Maka mereka akan mencari peluang-peluang lain untuk menanamkan modalnya. Mereka banyak diminta oleh perusahaan lain, maka intensitasnya kita yang menjaga hubungan ini. Kejujuran merupakan manifestasi yang harus diperhatikan. Karena kita akan melihat tujuan apa sebenarnya tujuan dari menjaga hubungan baik dengan para pemegang saham ini. Tujuan-tujuan yang pertama adalah untuk membangkitkan perhatian pemegang saham perusahaan kita dengan memberikan laporan-laporan tahunan, laporan bulanan, atau apapun bentuknya itu akan memberikan respon baik, akan membangkitkan perhatian dari pemegang saham. Ternyata pemberian laporan ini merupakan bentuk dari pertanggungjawaban perusahaan, sehingga para pemegang saham tidak harus meminta laporan tersebut dan melihat bahwa perusahaan memang bertanggung jawab dan dia bisa melihat kinerja kita, proses perjalanannya. Karena ada prospek bisnis yang besar di situ, mereka bisa pelajari dari laporan tersebut. Sehingga mereka tidak menyesal telah menanamkan saham di perusahaan tersebut. Masih banyak cara yang dilakukan dalam menjaga hubungan ini, tapi secara umum yaitu melalui laporan tadi. Tujuan yang kedua yaitu menciptakan satu pengertian yang sama, yang lebih baik antara perusahaan dan pemegang saham melalui komunikasi finansial. Karena ujungnya adalah perhitungan keuntungan. Maka harus ada kejelasan perhitungan dari bagian-bagian yang sudah disepakati sejak awal. Dari laporan itu semua bisa dikendalikan, dibaca, dan bisa juga dibuktikan. Tujuan yang ketiga yaitu kita bisa membujuk para pemegang saham untuk terus menanamkan sahamnya di perusahaan. Kondisi itu para pemegang saham sudah semangat, sudah percaya, sudah yakin bahwa mereka memang diuntungkan dan pada suatu kondisi mereka merasa bahwa perusahaan ini perusahaan dia juga. Maka praktisi PR harus bisa menjaga komunikasi non-verbalnya dengan para pemegang saham. Tujuan selanjutnya adalah mempromosikan pemilihan saham sebagai manifestasi jangka panjang dan mengurangi kritik pemegang saham. Mencoba mendengarkan dan menjawab semua kritikan para pemegang saham saat laporan yang kita buat, dan komunikasi yang dibangun adalah komunikasi dua arah dan intens. Kapan perlu, bangun komunikasi informal setiap ada kesempatan. Yang selanjutnya yaitu kita melihat tingkat efektivitas PR dalam menjaga hubungan baik dengan internal publik tadi. Dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu keberadaan pimpinan atau manajer dari perusahaan dalam berkomunikasi. Jadi, komunikasi para manajer, komunikasi pengambil kebijakan, dan komunikasi PR yang tidak hanya ahli atau berpengalaman, namun juga sebenarnya harus didukung oleh sumber-sumbernya, yaitu teknis yang modern. Dibangun dengan emosional yang cakap dan terdapat personal touch di sana, dan itu sangatlah perlu untuk dilakukan. Yang kedua yaitu dipenuhi oleh kesadaran sekaligus pengakuan dari pihak manajemen akan menilai arti penting komunikasi dengan para pegawai. Perusahaan akan sulit berkembang, akan sulit bertahan ketika produktivitas dari karyawannya tidak baik.
Namun yang membuat produktivitasnya membaik adalah membangun hubungan komunikasi yang ideal. Bagaimana setiap orang merasakan bahwa perusahaan itu adalah perusahaan dia, sehingga dia mau melakukan apapun untuk perusahaannya sendiri. Yang ketiga yaitu dipengaruhi keterbukaan pihak manajemen. Jadi sentralnya itu memang benar-benar ada di pengambil kebijakan. Mereka harus sangat terbuka untuk secara periodik menempatkan para karyawan bukan orang rendahan yang dipandang orang yang kesekian, tapi mereka adalah satu kesatuan yang dianggap sama atau sama dengan yang lainnya, dan menjadi titik sentralnya adalah SOP-nya itu membangun bentuk kinerja secara bersama dan disepakati secara bersama pula oleh para pegawai itu sendiri, serta mereka juga ikut andil dalam menuntun dan membuat SOP-nya menurut keinginannya sendiri. Selanjutnya yaitu kita melihat media-media yang digunakan oleh praktisi PR dalam menjaga hubungan dengan para internal publiknya. Media yang pertama yaitu jurnal internal. Jurnal internal ini merupakan publikasi atau terbitan yang didistribusikan kepada anggota di internal pendukung dari suatu organisasi atau perusahaan. Diartikan juga secara luas sebagai bahan cetakan dan elektronik yang diterbitkan secara teratur, bisa berbentuk majalah dinding, dan sekarang bisa berbentuk elektronik, dan semua bisa dimanfaatkan sehingga menciptakan satu informasi yang sama. Yang kedua yaitu papan pengumuman. Papan pengumuman ini seharusnya tidak boleh kosong. Jangan dibiarkan kosong. Sebaiknya papan pengumuman ini yaitu terus diperbarui setiap ada informasi yang baru, sehingga semua para karyawan yang ada di lembaga tersebut memiliki satu informasi yang sama dan tidak terjadi kesalahpahaman dengan informasi yang terbaru. Selanjutnya itu kegunaan dari hubungan baik dengan publik internal adalah yang pertama yaitu untuk melakukan penjelasan kebijakan perusahaan yang menampung segala macam keluhan. Maksudnya di sini adalah untuk kejelasan mengenai kebijakan perusahaan yang menampung segala macam keluhan yang berasal dari seluruh karyawannya yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah keterbukaan atau PR tersebut memelihara keterbukaan komunikasi yang dibangun agar semua orang bisa membuka diri untuk menyampaikan keinginannya, sebagai peningkatan tenaga kerja dan lain sebagainya. Maksudnya di sini adalah kegunaan dari hubungan baik ini dapat membuat semua orang yang berada dalam organisasi tersebut dapat membuka diri untuk menyampaikan keinginannya mengenai pekerjaannya dalam organisasi tersebut. Maka di sini seorang PR harus bisa menjaga hubungan baik dengan publik internalnya. Yang pertama itu dengan para karyawan. Para praktisi PR harus bisa menjaga hubungan baik dengan para karyawannya dengan memperhatikan komunikasi yang baik serta mendapatkan data dan fakta yang berhubungan dengan karyawannya. Yang kedua yaitu seorang PR harus bisa mempertahankan para pemegang sahamnya agar bisa tetap memberikan sahamnya kepada perusahaan, tetap memberikan modal dan tetap mendukung perusahaannya dalam menjalankan bisnisnya. Yang sangat diperhatikan yaitu komunikasi dua arah dari baik itu para karyawan maupun para pemegang saham. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.